guys, welcome back to the podcast episode 4. Kalau kita tepuk tangan dulu nggak sih, Ko Joseph? Yoi. Oke. Jadi kali ini episode kita spesial nih, gara-gara kita bakal mengundang siapa nih, Kok, kira-kira? Siapa ya? Akhir yang episode pertama udah ngundang siapa? Dancer. Nah, episode 2? Basket deh kalau saya. Siapa sih? Aduh lupa, udahlah nggak usah diingat lagi. Episode 3? Udah nggak usah diingat lagi. Oh, iya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung undang aja yuk. Brandon Suhaidi dan juga Nicholas Anantajaya. Yuk kita tepuk tangan. Halo. Oke, jadi special guest kita udah datang nih hari ini. Nah, tapi kira-kira mereka ini siapa sih? Mereka ini ahli di bidang apa? Jadi mungkin kita bakal kenalin dulu ya Brandon sama Nicholas Anantajaya. Kira-kira kalian ahli di bidang apa? Ayo boleh dari Brandon dulu deh. Oke, halo, nama saya Brandon Suhaidi. Saya kelas 11-1 dari Dian Armanan Mogot. Saya dari ahli ASC Poli. Saya sebagai pemain tiba putra Poli. Oke. Oke, kalau nama saya Nicholas Anantajaya. Saya adalah pemimpin dari ASC Taekwondo yang ada di Sekolah Dian Harapan ini. Oke, mantap banget ya. Jadi kita bisa simpulin bahwa topik podcast kita hari ini itu adalah kita bakal bicara tentang ASC Volley dan juga Taekwondo. Dari sini kita udah bisa lihat ya gimana kalau prestasi-prestasi dari undangan kita ini udah mentereng banget. Yang satu tim A volley, yang satu langsung yang buat ASC Taekwondo. Jadi gimana kalau kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya aja, Den? Boleh banget nih, Ko. Yuk. Oke, dari pertanyaan pertama dulu ya. Kalian berdua udah masuk ASC berapa lama kira-kira? Kalau saya dari SMP kelas 10. SMP kelas 10. SMA kelas 10. Kalau saya juga dari SMA kelas 10. Berarti kurang lebih kalian sekarang kelas 11 jalan 2 tahun? Iya, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Oke, alasan pertama kalian mau ikut ASC itu apa sih sebenarnya? Ya buat kan aku gue ini kayak banyak waktu luang kan, kayak mau isi waktu luang aja habis sekolah bosen, terus kebetulan ada kayak volley kan, terus kayak banyak sekolah itu kayak nggak ada sediain olahraga kayak volley, jadi tertarik sih sama ASC volley, makanya saya ikut. Kalau gue juga sama sih, sebenarnya gue ada banyak sekali waktu luang dan pengen dimanfaatin aja gitu buat sesuatu yang produktif dan juga buat ya kalau misalnya saya bikin ASC gitu bisa membantu banget buat networking saya gitu. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaannya gini buat Ananta gitu. Kan olahraga bela diri itu banyak, taekwondo, karate, apalagi Wing Chun. Tapi kenapa yang dipilih taekwondo gitu akhirnya? Alasan gue pilih taekwondo itu sebenarnya karena taekwondo itu melatih disiplin. Jadi kita diajari untuk selalu disiplin dan emang di ASC kita tuh lumayan keras latihannya. Jadi bisa melatih disiplin juga dan juga saya lihat sesuai itu dengan visi misi Sekolah Dian Harapan. Jadi ya bagus, cocok. Ini udah ke visi misi. Jauh. Udah jauh, nggak kepikiran kalau kita. Iya. Oh ya nih Brandon, kan tadi gue bilang mau masuk volley gara-gara sekolahnya Dian. Kira-kira dari mana sih tahu kalau sekolah itu ada ASC Volley? Kalau dari gua tuh temen gue yang ngasih tahu gitu, terus kayak kadang kan di lorong-lorong kelas nih kayak ada brosur-brosurnya gitu ASC, terus kebetulan gue liatnya ada ASC Volley kan kayak keren juga ada ASC Volley sekolahnya, jadi gue ikut lah. Oke. Kalian kan ikut masing-masing satu ASC nih ya, kira-kira kan tertarik gak sih buat join ASC lain? Kalau kan di Harapan banyak ya ASC-nya. Misalnya tukeran gitu, Ananta nyoba volley, Brandon nyoba taekwondo kan Boleh sebenarnya. Emang tertarik volley sah. Tapi gue gak tertarik. Maksud lu apa? Jadi debat. Hold, nanti dulu ya. Sarung tinjunya belum dibawa Dennis. Kalau gue disuruh ASC lain sih, mungkin gue pilihnya futsal sih, karena kan mungkin SD ada background futsal, jadi mungkin gue ikutnya futsal. Kalau gue lebih tertarik ke ASC catur ya waktu itu ada. Soalnya gue lebih ke orang yang suka mikir sih, makanya lebih suka catur. Mikirnya nggak sampai overthinking kan? Enggak, santai. Oh iya, kalau kita ngomong-ngomong tentang ASC, tentang sekolah, ya pasti kita tujuan utamanya kan buat ya menuntut ilmu gitu. Terus ya sebenarnya skill juga penting sih. Gimana sih cara kalian tuh manage waktu kalian supaya kalian tuh proporsinya bisa pas antara ASC, ngembangin skill dan juga akademik?
Nggak tahu sih, kalau gua sih bisa-bisa aja ya, kayak bagi-bagi waktu-waktunya. Bisa aja. Kayak ya udah pulang sekolah kan setiap IC volley kan jadwal sekarang hari Kamis sama Jumat, jadi ya udah pulang sekolah gitu setiap. Kalau gue sih nggak bisa kayak Brandon ya, emang hebat dia. Saya tuh orangnya ke bawah alur, suka ke bawah alur. Jadi kalau ngelakuin sesuatu tuh suka ya kelewatan gitu. Jadi gue bikin time schedule dari jam 7 sampai jam 10 malam. Terus gue isi-isi dengan aktivitas-aktivitas gue. Berarti dari pertanyaan tadi kita bisa lihat gimana kalian sendiri masing-masing itu kalian ada tantangannya dalam join ISC ini. Ananta ngatur waktu, Brandon tadi terlalu hebat ya, memang susah ya kalau udah terlalu hebat itu. Tapi ada nggak sih kayak tantangan-tantangan lainnya gitu? Kayak kita tahu kalau mau berolahraga, biasa ISC olahraga itu selalu ada yang namanya tahap seleksi, tahap apa. Nah, Tantangan kalian sendiri tuh gimana gitu pas Ya. tahap itu? pas gua masuk IC volley kan ada trialnya kan, terus apalagi gua itu belum ada pengalaman sama sekali sama volley, jadi kayak nol gitu, jadi kayak agak takut sih, itu kayak tantangan gua. Terus juga kayak beradaptasi sama temenan, kayak kan IC volley ini kebanyakan kayak kakak kelas kan, jadi kayak kurang deket lah, belum bisa berteman gitu. Iya, itu pun tantangan gua sih. Kalau dari gua, tantangan gua sih pas trial ya, di situ dites kemampuan fisik kita, disuruh ya latihan-latihan sederhana lah, push up, sit up, jumping jack gitu. Terus tantangan kedua saya ini yang khusus saya, yaitu mengatur sebuah organisasi ya. Soalnya ini pertama kali gua bikin sebuah ASC dan juga first time experience gua buat memimpin sebuah klub gitu. Jadi mungkin adaptasi jadi pemimpinnya agak susah dan menjadi sebuah tantangan. Ini fun fact juga ya, berarti sebagai seorang pemimpin lu tetap harus ikut trial gitu, nggak bisa langsung progres. Nggak bisa. Jadi kalau pemimpinan udah lolos trial gimana? Ya usahain lolos. Betul ya, usahain lolos. Oke, kalian selama ini ikut ASC, ada nggak sih manfaat-manfaat yang penting yang kalian tuh rasain gitu, manfaatnya? Ya nambah ilmu pasti. Terus teman-teman gue jadi banyak, kayak banyak kenalan teman-teman kakak kelas. Mungkin ya udah sih, itu aja sih, itu pengalaman. Kalau dari gua juga sama sih, networkingnya jadi makin luas, terus kerasa juga di badan lebih sehat dan ya waktu-waktunya sudah dipakai dengan produktif sih. Nah. Ini jawabannya kayaknya main aman semua gitu. Iya, Kirain bakal jawab biar bisa bolos kelas gitu, olahraga Ya gitu. mungkin ada kali kalau ada guest sparring. Yang itu kita diam-diam aja, ketawa, Guru ketawa. kepancing, guru kepancing. Kacau. Nah, terus kan kalian udah mau jalan 2 tahun juga. Kita balik lagi deh. Kalian kalau mau ikut-ikut ke dalam ISC kayak gini, ada nggak sih syarat-syaratnya gitu? Misalnya yang taekwondo udah ada basicnya, atau yang volley udah harus bisa main volley gitu. Kalau dari IC volley ya, pertama kali gue mau daftar tuh kayak dikasih form gitu, kayak dikasih daftar gitu, bisa main volley atau enggak. Jadi dikasih pilihan masih bisa main volley atau enggak. Terus kayak apalagi syaratnya, mungkin jangan terlalu pendek kali ya, orangnya harus tinggian dikit karena kan volley kan memang tinggi ya. Jadi kayak kalau buat orang pendek kayak kesusahan dikit sih. Kalau berdua syarat-syaratnya. Nggak boleh main. Oke, buat kalian yang nonton yang pendek jangan berkecil hati ya guys. Tetap boleh ikut. Bisa. Bisa. Kita masih punya anggota tim yang Bisa ikut. Ada yang pendek kok beberapa. Aduh. sebut inisial? Jangan. Oh jangan. Oh, G. Kelas 12. Oh, saya tahu lagi. Oh. Kalau dari taekwondo sih syarat-syarat masuknya sebenarnya kalau udah tahu basic taekwondo itu bagus, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Jadi kalau pengen mulai dari nol boleh. Yang penting nggak gampang sakit-sakitan aja sih, kayak yang biasa upacara suka jatuh. Nah, itu takut sih. Takut tiba-tiba latihan pingsan gitu kan. Ngarahnya kemana ya? Siapa ya? Udah jangan dibahas. Udah, kita nggak usah bahas itu lagi ya. Kalau syarat grade-nya ada nggak? Misalnya khusus SMA, khusus SMP gitu. Syarat per grade maksudnya? Kan maksudnya kalau misalnya kita lihat futsal, basket, itu mereka dibagi SMP, SMA gitu. Untuk voli putra dan juga taekwondo, apakah dipisah SMP, Iya, SMA ada. atau Kalau bebas? volley putra ada SMP-nya sama SMA-nya.
Tapi kayaknya kebanyakan sekarang tuh digabung kayak SMP itu digabung sama SMA. Mungkin buat mereka bisa latihan bareng jadi kayak sama-sama nambah ilmunya ya barengan gitu, sama-sama dapat ilmu gitu. Kayaknya volley putra lebih tepatnya anak SMP cuma satu sih sebenarnya kan. Oh iya. Kayaknya nggak pernah. Iya kan? Beneran cuma satu. Satu doang. Kalau dari taekwondo sih nggak ada ya pembagian SMP SMA. Palingan yang jadi pembagi itu cuma sabuk doang. Jadi kalau berdasarkan sabuk latihannya beda-beda. Oh. Jadi berarti coachnya ada beberapa lagi. Coachnya ada beberapa bisa sampai 3. Per bulannya ada bayar berapa mungkin? Volley kan gratis. Volley gratis. Kalau paling bayar jersey, Sekolah. paling bayar Iya, jersey, patungan bola. Kalau di taekwondo kita nggak ada patungan-patungan atau uang kas misalnya, tapi kita ada bayar per quarter per 3 bulan 640.000. Itu per bulannya berapa? Hitung sendiri lah ya guys. Kita malas Bagi hitung. 3 aja guys. Kita malas hitung. Oh iya, di DHD kan ya seperti kalian tahu banyak ya ASC-nya. Pernah nggak sih ada kerjasama antara ASC maupun secara DHDM aja atau enggak sekolah lain mungkin? Kalau secara IC gabung sih kayaknya nggak pernah deh. Paling kalau di luar sekolah tuh bisa kayak kolaborasi kayak mungkin sparring kali kan kelas apa sekolah lain gitu dan ke sekolah kita buat sparring biar ya sparring nambah ilmu kan, coba nantang diri sendiri ya kan, mentalitas gitu sih. Kalau dari taekwondo sih ada dari luar tapi jadi dari dojang-dojang lain. Dojang itu kayak tempat latihan lain. Iya. Dojo. Oke. Dari dojo-dojo lain gitu lah. Ada collab gitu latihan. Yang satu ngasih bahasa Korea, yang satu ngasih bahasa Jepang. Nambah vocab baru ya? Bahasa Mandarinnya apa, Den? Aduh, nggak tahu. Yang SC siapa? Terus proses pendaftaran juga tadi kan udah dijelasin. Ada yang lewat forms, kalau kayak ASC Volley, kalau Taekwondo Pendaftaran lewat forms juga. Lewat forms juga. Karena kalau dilihat-lihat di HDM ini rata-rata pendaftaran ASC lewat forms ya, Den ya? Iya. Nggak ada inovasi baru gitu. Paling Siapa gitu yang gampang buat- sih. Mungkin form udah bagus kali. Form udah gampang sebenarnya. Udah bagus, gampang. Bisa jadi. Iya sih, mungkin gara-gara gampang nih ya. Oke, jadi daripada kelamaan mikir, next topic. Oke. Kira-kira nih ya, menurut kalian, apakah semua ASC di DHDM ini dapat mengikuti lomba sesuai bidangnya? Menurut gue sih bisa ya kalau misalnya bidangnya itu kayak membuka bisa ada lomba ya udah bisa ikut. Kalau nggak ada lombanya ya gimana cara ikutnya gitu lah. Oke. Iya sama sih. Memang masuk akal gitu. Emang masuk akal gitu, nggak salah. Kan nggak mungkin ASC-nya volley, lombanya futsal. Bisa sih. Bisa, emang bisa. Pemainnya bisa. Latihannya beda teknik. Beda teknik. Itu yang bikin susah ya. Iya sih. Prestasi tertinggi kalian deh sama di ASC. Waduh. Kalau volley sih masih trophy-less ya sebenarnya kayak ya karena mungkin timnya ini kan baru dibentuk sebenarnya. Jadi kayak bukan karena skill issue ya sebenarnya. Skill issue. Emang belum ada chemistry aja. Cuman saya berharap sih, gue berharap banget sih sama tim volley ini semoga mungkin bisa bawa pulang satu sertifikat atau piala kan. Amin. Amin. Kalau taekwondo sih masih baru sih, jadi belum ada prestasi, belum ada ikut lomba apa-apa. Palingan saya ada dengar-dengar sih nanti tahun depan ya ada lomba taekwondo. Jadi mungkin kalau saya ikut dan menang mungkin bisa membawa sebuah prestasi untuk sekolah ini. Sabar, tadi katanya taekwondo belum pernah ikut lomba. Belum. di sekolah. Nah, berarti itu kalau yang SMP itu kan kita sering dengar beberapa kali. Kalau upacara SMP itu prestasi siswanya ada taekwondo. Berarti itu mereka jalur mandiri, bukan? Mereka jalur mandiri, beda aliran. Mungkin mereka aliran WTF ya, kalau kita ITF beda. Bedanya apa tuh? Kalau WTF tuh mereka lebih dominan di kaki, sama tangan mereka minim. Kalau kita lebih ada tinju-tinjunya. Oh, banyak tipe ya, Rara? Mm-mm. Bagus. Tipe. Terus Bagus sih, kan lebih menarik dibanding volley. Iya. Jadi mungkin mau pindah? Emang, ayo sini. nggak mau. Nggak pindah nih ya. Nah, badan gua nggak compatibility buat. Oh. Kalau buat volley ke depannya kira-kira ada lomba lagi kapan? Mungkin belum tahu ya kalau dari coach belum beritahu apa-apa sih. Ya
berharap kita bisa juara, mungkin lebih keras lagi latihannya. Sebenarnya saya sering bolos sih. Ngaku di sini. Rahasia. Ngaku di sini. Harus mulai lebih keras lagi latihannya. Tapi ya emang gue udah jago aja sih. Asik. Asik. Boleh, Pede banget ya. Pede. boleh. Yang Wi panas langsung. Enggak, yang Sombong itu kali. director kita ya guys. Lupa keceplosan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang ASC, kan punya nggak sih latar belakang mungkin waktu kecil yang satu suka ninju-ninju, yang satu suka pukul-pukul, makanya sekarang jadi suka pukul bola atau gimana? Mungkin kalau di latar belakang, gue nih orangnya gimana ya, hiperaktif gitu. Suka olahraga lah, pagi loncat-loncat, pukul bola sih paling gue suka ya. Kalau suka pukul bola nggak ikut volley. Kalau suka pukul bola nggak ikut volley. Terus juga, ya iya sih, kalau dari gue gitu. Kalau dari gua sih emang udah ada sejarahnya nih dari kecil. Jadi dari kecil gua sama adek gua emang Suka berantem sama adiknya. tapi berantemnya nggak yang parah-parah lah. Palingan cuma main-main doang. Sampai Ya, iya tipikal sibling quarrel lah ya. Pertarungan antar saudara ya gitu. Terus ya makin lama jadi ada suka gitu kan ke hal bela diri gitu. Terus jadi ya bikin ASC. Tapi kalau adik saya dia nggak ikut. Dia berpindah jurusan ke dia main futsal sekarang dia. Nggak ikut taekwondo. Oke. Berarti kalau berantem lagi tuh yang satu nonjok, yang satu nendang. Iya. Diadu aja tulang siapa lebih kuat. Yaudah lah ya, saya rasa cukup segini aja nggak sih Coach Joseph? Kayak kira udah banyak tanya-tanya nih. Oh ya, dari Brandon sama Nicholas, ada nggak sih kata-kata gitu buat teman-teman yang mungkin yang mau join, mau daftar? Ya, Karena kan tahun depan kita tahu yang kelas 12 sama kelas 9 mereka udah nggak bisa ikut lagi nih. Iya. Jadi kalian harus perlu regenerasi juga dong. Jangan pengurus OSIS doang yang regenerasi. Bener. butuh bangun roster baru lagi sih. Jadi gue berharap kayak pasti kalian ini semua kayak kelas gue pasti ada talentanya kan masing-masing. Gue berharap sih kalian bisa masuk poli ya, mungkin bantu kita. Siapa tau kalian jago kan kayak gue gini. Asik. Buset. Jadi Oke, kita Brandon. bisa menang lah satu trofi. Soalnya bosen gue nggak ada trofi, belum pegang sertifikat, belum pernah dipanggil di upacara soalnya. Jadi kayak Masih skill issue. Itu sih arahnya. ya pokoknya kayak gue berharap ya semua kalian mungkin dari podcast ini kan jadi tertarik lah sama kayak IC, jangan di rumah terus main game. Kayak ada kegiatan lain, sentuh rumput lah. Sentuh rumput. Grass. Boleh. Ya mungkin IC lain, tapi ya gue lebih fokus ke IC volley. Jadi semua kalian masuk IC volley. Kalau dari saya, gue selalu percaya kalau setiap murid di SDH pasti ada talentanya masing-masing. Cuma tergantung kalian aja pengen mencari dan mempertajam skill kalian atau enggak. Jadi saran saya buat yang mungkin masih hilang dan belum tahu apa-apa, cobalah explore dengan mengikuti ASC. Bisa aja, gak harus taekwondo sebenarnya, ASC lain, catur, volley juga ini bisa. Ya cuma pesan aja sih buat kalian untuk selalu improve diri lah. Bulan Januari depan ada buka pendaftaran lagi. Kalau volley setahu aku ada lagi nih pendaftarannya. Kalau Buat gua sih 7, 8, 10, 11 itu diperbolehkan untuk mendaftar lagi. Ya, jadi- Dennis, ada niat ikut lagi? Aduh, kayaknya nggak dulu deh. Taekwondo aja Den. Iya, taekwondo ya. Pindah lagi. Taekwondo gak seru, gak ada lombanya. Kayak Ada. Volley yang gak seru. volley itu kayak biasa volley itu terkenal orang-orangnya tuh kayak ganteng-ganteng gitu sih. menurut gue. Asik. Taekwondo Asik. ganteng-ganteng nih, ganteng. Taekwondo tuh kayak NPC. Cukup. Cukup. Gak usah debat, gak usah Dua-duanya debat. olahraganya sama Damai. soalnya. Iya, damai. Jangan. Kenapa jadi diem ya? Bijak juga ini kelas ini ya. Dia ngomong, ya pokoknya bijak lah ya. Jadi setuju banget sih, Tuhan udah kasih kita talenta. Jadi gimana sih cara kita tuh mau ngembangin atau enggak. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin punya rasa takut nih buat join ASC, tenang aja nih. Kita udah dapat sharing dari koko-koko yang udah ikut ASC, banyak ASC nih salah satu dia. Jadi ya udah segitu aja kali ya, Joseph ya. Aman, Iya. cukup lah. Cukup Ini deh ya. Udah cukup lama kita mulut udah berbusa di sini. Jadi udah lah ya, kita langsung
end aja lah ya podcast kali ini. Yaudah guys, bye-bye. See you. Bye-bye. Bye.